Ruang Dewa Bela Diri, bab 666 sampai dengan 670. Bab 666 Bisnis Besar. Meskipun orang-orang ini berasal dari berbagai kekuatan dan memiliki tujuan yang berbeda, jelas mereka semua mengincarnya. Selama dia berani meninggalkan Akademi Zenwu, dia mungkin akan menghadapi penyergapan dari banyak master dari berbagai kekuatan. Meskipun ia sombong dan mengira ia mampu melawan para master Sage Agung tingkat menengah, jelas bahwa setelah ia membunuh Lao Yi, seorang jenius di tahap awal Sage Agung, dan lolos dari tangan master Istana Penghancur Jiwa, orang-orang itu pasti tidak akan lengah. Tentu saja, mereka tidak akan mengirim master Sage Agung tingkat menengah untuk mati, dan pasti akan mengirim para master yang lebih kuat. Khususnya Sekte Pemuja Setan. Saya khawatir semua master kuat di antara para Santo Agung sejati akan mengerahkan kekuatan penuh, terutama jika mereka ingin menembus ranah transenden. Ini adalah kesempatan terbaik dan metode paling sederhana. Selama mereka membunuh Ye Xiwen, mereka bisa mendapatkan inisiasi. Jika itu Ye Xiwen, dia mungkin akan tergoda. Terlebih lagi, meskipun ia hanya berada di tahap tengah Grid Sage, ia tetap menjadi ancaman besar bagi Ye Xiwen. Ia hanya mampu bersaing dengan Grid Sage tingkat menengah, dan masih jauh dari mampu mengalahkan para master Grid Sage tingkat menengah. Oleh karena itu, selama beberapa master Grid Sage tingkat menengah lainnya dikirim, ia hanya bisa melarikan diri dengan panik. Begitu sosok seperti penguasa aula penghancur jiwa muncul, ia mungkin akan berada dalam bahaya kematian. Meskipun ia telah menembus tahap tengah petapa agung setengah langkah kali ini, ia tidak menjadi lebih kuat di hadapan sosok seperti Nihan. Ia hanya berubah dari semut yang lemah menjadi semut yang sedikit lebih kuat. Ia tetap ditakdirkan untuk diburu dan hidup dalam pelarian. Ye Xiwen memang berani dan bernyali, tapi dia tidak bodoh. Jika dia gegabah meninggalkan Akademi Zenwu seperti ini, dia pasti sudah mati. Berganti pakaian dengan Kang Jinlong akan sangat berbeda. Dia bisa menghindari mata dan telinga kekuatan lain. Dan itu tidak akan menjadi masalah bahkan jika seseorang benar-benar tahu latar belakang Beidou. Saat pertama kali bergabung dengan Beidou, ia bersikap agak acuh tak acuh, tidak percaya bahwa bergabung dengan Beidou akan mengubah apapun. Lagi pula, aturan Beidou sangat longgar sehingga bergabung pada dasarnya sama saja dengan tidak bergabung. Mereka tidak akan memaksakan diri, selama mereka tidak mau. Mereka tidak perlu melakukan apapun. Saya hanya tidak menyangka masih ada ruang untuk mundur dan ruang untuk bermanuver. Ye Xiwen berganti pakaian menjadi Kang Jinlong dan meninggalkan Akademi Zenwu tanpa memberitahu siapapun. Kecepatannya begitu cepat sehingga dalam sekejap, ia telah meninggalkan Akademi Zenwu dan langsung menuju ke suatu tempat di wilayah selatan. Bukan tempat lain, melainkan cabang Menara Wanbao di wilayah selatan. Sejak kemunculannya, hanya dalam beberapa dekade, Menara Wanbao telah berubah dari yang kurang dikenal menjadi terkenal secara universal. Cabang-cabangnya dengan cepat menyebar ke seluruh alam Zenwu. Di setiap kota besar di alam Zenwu, terdapat cabang-cabang Wanbao Lou, tetapi cabang-cabang ini bervariasi ukurannya. Di masing-masing 5 alam dan 4 tanah terlantar, terdapat satu cabang besar yang mengawasi semua urusan terkait Wanbao Lou di wilayah tersebut. Tidak ada yang benar-benar tahu di mana markas Wanbao Lou berada. Bahkan selama beberapa dekade sejak kemunculannya di publik, banyak orang telah mencoba mencari tahu di mana letaknya dan siapa dalangnya. Tetapi sejauh ini, tidak ada yang berhasil. Terdapat juga cabang Menara Wanbao di wilayah selatan, tetapi terletak di ibu kota Kekaisaran Ming. Menara ini tampaknya dibangun dalam semalam. Tidak ada yang tahu bagaimana Menara Wanbao ini dibangun. Dan ia muncul dalam semalam. Ye Xiwen berjalan perlahan di ibu kota Kekaisaran, dikelilingi orang-orang yang datang dan pergi. Melihat sekeliling, semua orang di ibu kota Kekaisaran adalah orang-orang yang telah berkultivasi. Bahkan seorang pejalan kaki yang ia temui secara acak memiliki kultivasi tingkat ke-6 atau ke-7. Para master bawaan dapat terlihat hampir sekilas, dan bahkan para master jalan sejati pun tidak jarang. Dan 1 atau 2 orang dapat terlihat dari waktu ke waktu. Orang-orang di sekitarnya sama sekali tidak terkejut dengan pakaian Ye Xiwen yang aneh. Sepertinya karena ia berada di ibu kota Kekaisaran,
Ia telah melihat banyak hal di dunia. Jadi hal itu sama sekali tidak mengejutkan. Ye Xiwen menyapu indera spiritualnya. Dan semua tata letak di kota terlihat jelas dalam sekejap. Ia tahu tingkat kultivasinya saat ini. Meskipun ada berbagai susunan sihir yang didirikan di ibu kota Kekaisaran Ming, bagaimana mungkin mereka dapat menahan sapuan indera spiritualnya? Ia langsung mengerti, di seluruh ibu kota Kekaisaran, terdapat banyak master legendaris dan master semi-santo. Bahkan di kota terlarang tempat kaisar tinggal, ada beberapa master santo yang bersembunyi. Semuanya mengenakan jubah naga kuning cerah. Ye Xiwen segera menyadari bahwa mereka sebenarnya adalah kaisar-kaisar Kekaisaran Ming. Setelah menjadi kaisar selama 100 tahun, mereka harus turun tahta dan menjadi kaisar emeritus untuk menjalani praktik pengasingan. Ini juga merupakan aturan di sebagian besar kekaisaran. Jika tidak, dinasti tidak akan bisa berganti. Aku hanya bisa menghela napas. Sepertinya rumor tentang keberadaan seorang bijak agung di balik kekaisaran-kekaisaran besar di wilayah selatan tidaklah mengada-ada. Lihat saja para kaisar tingkat suci ini. Namun, para santo agung ini juga murid Akademi Zhenwu. Kalau tidak, bagaimana mungkin Akademi Zhenwu membiarkan kekuatan yang tidak berada di bawah kendalinya muncul di bawah hidungnya? Dengan kata lain, wilayah selatan yang tampak kacau sebenarnya sepenuhnya dikendalikan oleh Akademi Zhenwu. Meskipun terdapat konflik terus-menerus di antara kekaisaran-kekaisaran besar, jarang terjadi perang pemusnahan yang sesungguhnya, kecuali jika sang bijak agung di balik mereka meninggal secara tiba-tiba atau meninggal karena usia tua. Sebaliknya, Akademi Zhenwu dapat memanfaatkan konflik dan gesekan antar kekaisaran besar ini untuk mengasah murid-muridnya dan menggunakannya sebagai tugas uji coba. Sungguh, ini sangat baik. Seperti yang diharapkan dari ibu kota Kekaisaran Ming, salah satu kekaisaran besar di wilayah selatan, tingkat kultivasi penduduknya jauh melampaui Dai Viet. Sebelumnya, tidak ada pemandangan seperti itu di ibu kota Dai Viet. Seolah-olah seluruh bangsa berlatih, sesuatu yang sangat langka. Para prajurit Kekaisaran Ming juga bukan orang biasa. Mereka pada dasarnya memiliki keterampilan kultivasi yang kuat. Dan mereka yang berada di atas tingkat sersan semuanya berada di ranah bawaan. Selain formasi yang dibentuk oleh seorang guru suci agung di bagian terdalam kota terlarang, yang tak dapat dilihat Ye Xiwen, menara Wanbao raksasa yang berdiri di ibu kota kekaisaran juga merupakan sesuatu yang tak dapat dilihat Ye Xiwen. Menara Wanbao raksasa ini sebenarnya adalah senjata suci agung, yang samar-samar memancarkan prinsip-prinsip senjata suci agung tersebut. Ketika bertemu dengan eksplorasi spiritual Ye Xiwen, ia secara otomatis membentuk formasi pertahanan untuk menghalangi Ye Xiwen. Ye Xiwen hanya bisa menghela napas. Wanbao Lou memang kaya dan berkuasa. Cabang-cabangnya di berbagai tempat terbuat dari instrumen magis dengan berbagai tingkatan. Tak heran banyak orang mengatakan bahwa cabang-cabang Wanbao Lou ini seolah muncul dalam semalam, tanpa tanda-tanda sebelumnya. Lagi pula, instrumen suci yang agung tentu saja bisa muncul begitu saja. Akan tetapi, kehadiran senjata suci yang agung juga berarti pasti ada seorang santo agung yang bersemayam di dalamnya, yang menggemparkan semua orang. Namun, coba pikirkan, meskipun Wanbao Lou baru berdiri beberapa tahun, ia telah menunjukkan kekuatan finansialnya yang luar biasa dan asal-usulnya yang misterius. Berapa banyak orang yang tidak menginginkan kekayaannya? Dan berapa banyak orang yang tidak takut dengan latar belakang dan asal-usulnya. Kalau tidak ada penguasa yang berkuasa, mungkin akan langsung dibagi-bagi. Bahkan raksasa di wilayah selatan seperti Akademi Zhenwu sangat waspada terhadap latar belakang menara Wanbao. Kekayaan adalah hal sekunder, meskipun beberapa orang di eselon atas iri dengan kekayaan menara Wanbao. Dibandingkan dengan ini, latar belakang misterius adalah masalah terbesar. Jika Anda tidak berhati-hati dan tertipu oleh mereka, Anda akan menderita kerugian besar. Namun, pikiran-pikiran ini hanya terlintas sesaat di benak Ye Xiwen. Para petinggi Akademi Zhenwu sudah mengkhawatirkan hal-hal ini, jadi dia tidak perlu mengkhawatirkannya sama sekali. Setelah memasuki kantor pusat gedung Wanbao di wilayah selatan, Ye Xiwen mendapati gedung itu jauh lebih megah daripada cabang yang pernah dilihatnya di kota Fenglong. Ada ukiran naga dan bangunan yang dicat,
serta cahaya ilahi yang memancar. Sinar cahayanya hampir menyilaukan mata orang-orang. Ye Xiwen diam-diam tercengang. Meskipun ini adalah senjata suci yang hebat, senjata magis semacam ini biasanya hanya berfokus pada fungsi dan efektivitas, dan penampilannya bersifat sekunder. Meskipun menara harta karun ini masih sangat kuat, pilihan untuk mengubah interiornya menjadi seperti ini jelas telah mengorbankan banyak kekuatan. Dari samping, dapat dilihat bahwa Wan Baolou memang sangat kaya. Begitu Ye Xiwen melangkah ke menara Wan Bao, seorang pelayan datang untuk menyambutnya. Tuan, adakah yang bisa kami bantu? Pelayan itu sopan tetapi tidak rendah hati. Ye Xiwen melirik sekilas dan menyadari bahwa pelayan ini sebenarnya adalah seorang pria kuat legendaris. Di Kekaisaran Ming, ia bisa dianggap sebagai seorang master dan sosok yang menakutkan. Namun, di menara Wan Bao, ia hanya bisa digunakan sebagai pelayan. Namun, Ye Xiwen hanya sedikit terkejut. Lagi pula, pemandangan seperti ini sangat umum di Akademi Zhenwu. Di tempat seperti Akademi Zhenwu tempat semua orang terkemuka di seluruh wilayah selatan berkumpul, legenda bukanlah apa-apa. Ini bisa dianggap normal. Dao sejati tidak berhak berbicara sama sekali. Hanya alam suci yang berhak berbicara. Sangat umum bagi legenda untuk melayani sebagai pelayan di Akademi Zhenwu. Aku ingin bicara denganmu tentang bisnis besar yang melibatkan ramuan, kata Ye Xiwen. Suaranya terdengar teredam di balik topeng berbentuk naga. Tuan, mohon tunggu sebentar. Melihat kepercayaan diri Ye Xiwen, pelayan itu tidak berani mengabaikannya dan bergegas ke atas untuk meminta petunjuk. Lagi pula, tempat seperti apa menara Wan Bao ini telah dibuktikan oleh darah banyak orang yang telah mencoba memprovokasinya selama 20 tahun terakhir. Tak lama kemudian, seorang pria yang tampak seperti manajer turun dengan cepat dari lantai atas. Ternyata ia adalah seorang master tahap akhir dari Half Step Grid Sage, dan menjadi manajer di menara Wan Bao. Ia mengenakan kemeja hijau dan tampak setengah baya. Ia segera menghampiri Ye Xiwen dan berkata, "Aku ingin tahu, bisnis besar apa yang ingin dibicarakan oleh saudara Tao ini?" Dia bahkan tidak menanyakan identitas atau nama Ye Xiwen. Hal-hal ini tidak penting baginya, maupun bagi Wan Baolou. Selama ada yang berani menawarkannya, mereka akan menerimanya. Bab 667 menggunakan kulit harimau sebagai panji. Apa itu menara Wan Bao? Ia adalah kekuatan mengerikan yang bahkan banyak raksasa di alam Zhenwu sangat waspadai. Tidak ada yang tahu seberapa dalam fondasinya. Siapapun yang berani mengolok-olok menara Wan Bao sedang mencari kematian. Wan Baolou berani menerima barang curian atau barang yang tidak diketahui asal-usulnya, dan sangat yakin itu sejenis ramuan ajaib yang bisa membantu orang menerobos dan memasuki alam suci. Kata Ye Xiwen dengan tenang. Dia bisa mengatakannya dengan tenang, tetapi manajer tidak bisa hanya mendengarkan dan membiarkannya begitu saja. Ia percaya pada pil yang dapat membantu orang lain memasuki alam suci. Tentu saja ia percaya ada pil semacam itu. Faktanya, pil Tai Huang Poseng yang disempurnakan Ye Xiwen hanyalah salah satunya, bukan satu-satunya. Tapi bukan itu intinya, pil semacam itu pada dasarnya harus berkualitas rendah. Namun, bahkan mereka yang mengaku ahli alkimia pun tidak dapat memproduksi pil berkualitas rendah secara massal. Tingkat kecacatannya sangat berbeda dengan pil berkualitas rendah, dan hampir mencapai tingkat yang mengerikan. Oleh karena itu, meskipun pil-pil semacam itu muncul, jumlahnya hanya sedikit, tidak banyak. Namun, setiap kali muncul, akan menarik banyak orang untuk berebut mendapatkannya. Di dunia ini, sebenarnya ada cukup banyak master di Saint Realm. Semua kekuatan besar memiliki sejumlah master di Saint Realm. Namun, dibandingkan dengan para master ini, ada lebih banyak lagi prajurit legendaris yang tidak dapat dipromosikan. Jumlahnya ratusan ribu. Apa gunanya satu atau dua pil sesekali untuk promosi ke Saint Realm? Pasarnya bisa dibilang sangat besar, dan tidak perlu khawatir tidak bisa menjualnya. Meskipun harganya agak tinggi, melebihi batas kemampuan para master legenda biasa. Namun, selalu ada beberapa orang yang sangat kaya di alam legenda, seperti Ye Xiwen di masa lalu. Saat masih menjadi legenda, kekayaannya bahkan lebih besar daripada rata-rata Saint Realm.
Meskipun tidak banyak orang seperti ini, jika melihat seluruh dunia Zhenwu, jumlah mereka cukup banyak. Dengan basis yang besar, jumlah orang seperti ini tentu akan bertambah. Lagi pula, keluarga mana yang tidak punya beberapa anak muda yang mereka sayangi? Beberapa orang suci yang kaya bahkan membelikannya untuk generasi muda keluarga atau sekte mereka sendiri. Namun, jika hanya pil jenis ini, bagaimana mungkin dianggap bisnis besar? Satu pil paling banyak hanya bernilai 10 juta. Kalaupun ada beberapa, nilainya hanya puluhan juta pil Ling Yuan. Meskipun puluhan juta pil Ling Yuan masih merupakan bisnis yang cukup besar, itu bukanlah bisnis besar bagi Wan Baolou. Memikirkan hal ini, ada sedikit rasa jijik di mata mereka saat memandang Ye Xiwen. Mereka mungkin tidak tahu dari tempat terpencil mana dia berasal. Meskipun ramuan untuk menembus alam suci tidak umum, itu bukan apa-apa. Dia malah mengatakan itu adalah bisnis besar. Namun meski begitu, ekspresi wajahnya tetap tidak berubah. Sebagai manajer Wan Baolou, ia cukup cerdik dan mustahil baginya untuk menolak bisnis. Aku ingin tahu apakah saudara tahu ini yang membawanya, kata pelayan itu, meskipun ia merasa sedikit meremehkan kehebohan Ye Xiwen. Namun, Ye Xiwen memiliki aura samar yang membuatnya merasa sangat gentar, jadi ia tidak berani bersikap tidak sopan sedikit pun. Ya, Ye Xiwen mengangguk. Aku membawa 50 kali ini. Sebelum Ye Xiwen sempat menyelesaikan kata-katanya, sang manajer tiba-tiba kehilangan ketenangannya dan berseru. Berapa banyak? 50. Manajer itu hampir mati ketakutan mendengar kata-kata Ye Xiwen yang asal bicara. Apa maksudnya dengan membawa 50 pil? Awalnya, ia tidak mengindahkan kata-kata Ye Xiwen. Lagi pula, meskipun pil semacam ini dikatakan sangat berharga dan akan menarik banyak orang, jumlahnya terlalu sedikit. Jika ia bisa memproduksinya secara massal seperti pil kelas bawah, itu akan menjadi masalah yang sama sekali berbeda. Namun, dapatkah ramuan bermutu rendah seperti ini diproduksi secara massal? Tentu saja tidak. Ini adalah akal sehat dasar. Jika para alkemis di luar sana tahu bahwa Ye Xiwen dapat memproduksi ramuan berkualitas tinggi secara massal, mereka mungkin akan sangat tertekan dan malu hingga mereka akan bunuh diri. Jadi dia tidak menganggap serius masalah besar yang disebutkan Ye Xiwen pada awalnya. Tetapi sekarang ketika dia mendengar bahwa sebenarnya ada 50 buah, dia hampir tersedak air liurnya. Berapa banyak? 50. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan jumlah sebesar itu? Namun, ia segera menyadari bahwa ia terlalu cepat terkejut. Ketika ia mengira bahwa ucapan Ye Xiwen tentang 50 keping sudah membuatnya sangat terkejut, Ye Xiwen mengucapkan kalimat lain, yang hampir membuatnya menggigit lidahnya. Nah, ini batch pertama. Kalau laku, nanti stok pilnya bakal banyak banget, kata Ye Xiwen sambil melirik manajer. Ye Xiwen pada dasarnya bisa melihat apa yang dipikirkan manajer secara sekilas, dan ia bisa melihat isi hati orang-orang secara sekilas. Tetapi Ye Xiwen tidak menunjukkannya, juga tidak berniat berdebat dengan pihak lain. Bukankah semua orang seperti ini? Sekarang dia sudah setegar batu karang. Tidak perlu lagi ada yang mengganggu dia. Ia sudah memikirkannya. Awalnya, ia berencana menjual semua pil sekaligus. Tetapi kemudian ia mengurungkan niatnya. Meskipun mustahil memenuhi seluruh pasar dengan 700 pil, bahkan jika ia menambah jumlahnya 100 kali lipat, itu tidak akan cukup. Namun, ia tetap memutuskan untuk mengeluarkannya secara berkelompok, karena jika tidak, mengeluarkan 700 sekaligus akan terlalu mengejutkan. Sebaliknya, mengeluarkan secara berkelompok akan membuat orang lain berpikir bahwa itu mungkin dijual oleh pasukan alkemis tertentu, yang akan mengurangi banyak masalah. Ye Xiwen tidak begitu pandai menangani hal-hal ini, tetapi dia bukannya tidak menyadarinya. Sebenarnya masih banyak lagi yang akan datang. Tatapan manajer langsung berubah ketika menatap Ye Xiwen. Iya benar, ini memang bisnis besar. Pil pertama saja bernilai lebih dari 500 juta pil Ling Yuan. Kekayaan ini cukup untuk membuat sang bijak agung kaya raya dalam semalam. Jika orang biasa mendapatkannya, dapat dikatakan ia akan mencapai langit dalam semalam. Dan ia juga dapat mencapai alam suci agung hanya dengan menghancurkannya. Hanya orang seperti Ye Xiwen
yang konsumsinya begitu mengerikan, mungkin tidak akan cukup. Faktanya, berbagai pil Ling Yuan dan kekayaan yang dikonsumsi Ye Xiwen sejak ia mulai berlatih, jika dijumlahkan, jumlahnya mencapai lebih dari 500 juta pil Ling Yuan. Jadi baginya, ini sama sekali bukan apa-apa. 500 juta pil Ling Yuan bahkan tidak cukup untuk memanggil klon binatang bintang sekali saja. Namun, bagi manajer ini, kekayaan tersebut sudah sangat besar. Mustahil bagi orang biasa untuk memiliki kekayaan sebesar itu. Sekalipun ia bekerja keras seumur hidupnya, ia tak akan mampu memperoleh kekayaan sebesar itu. Pikirannya bekerja cepat, dan hampir seketika, seperti yang direncanakan dan diharapkan Ye Xiwen. Ia berpikir bahwa di balik Ye Xiwen mungkin terdapat organisasi yang sangat besar dengan banyak ahli alkimia. Hanya dengan cara inilah mereka dapat menghasilkan begitu banyak pil berkualitas tinggi. 50 sekaligus. Karena tingkat pemborosan eliksir berkualitas tinggi telah mencapai tingkat yang sangat tinggi, tidak ada yang bisa menghitung berapa banyak eliksir yang terbuang di balik 50 eliksir yang telah selesai. Hal ini bukanlah sesuatu yang mampu ditanggung oleh pasukan biasa. Namun, ia tidak tahu bahwa Ye Xiwen tidak hanya mampu memproduksi masal ramuan berkualitas tinggi semacam ini, tetapi yang terpenting, ia juga mampu mengendalikan tingkat scrap hingga 0. Jadi, baginya, mustahil untuk merugi. Yang penting hanyalah keuntungan murni dan seberapa besar keuntungan yang bisa ia hasilkan. Mengenai kekuatan di baliknya, itu sepenuhnya fiktif. Hanya ada dia sendiri. Tetapi inilah efek yang diinginkan Ye Xiwen. Yang disebut menggunakan kulit harimau sebagai panji dan memanfaatkan kekuatannya memang seperti ini. Selama itu bisa mengurangi masalah baginya, tidak masalah meskipun itu berarti meminjam kekuatan fiktif itu. Memikirkan hal ini, dia langsung tidak berani mengabaikannya dan berkata kepada Ye Xiwen, "Saudaraku, silakan naik ke atas. Kami punya ruang khusus di dalam untuk membahas masalah ini." Mustahil baginya untuk tidak menganggap serius masalah 500 juta pil Ling Yuan. Jika Ye Xiwen tidak memiliki kekuatan besar yang mendukungnya, ia mungkin berani mencuri harta sebesar itu. Meskipun aura Ye Xiwen membuatnya merasa agak berbahaya, ini adalah cabang menara Wanbao di wilayah selatan, dan ada seorang Sage Agung yang bertanggung jawab. Ia percaya bahwa jika Sage Agung bertindak, maka semuanya tidak akan menjadi masalah. Sekuat apapun dia, bisakah dia dibandingkan dengan seorang Resi Agung? 500 juta pil Spirit Yuan sudah cukup untuk membuat Resi Agung itu tergila-gila dan bersemangat. Namun, akan sangat berbeda jika Ye Xiwen memiliki kekuatan yang kuat di belakangnya. Kekuatan yang mampu memurnikan sejumlah besar eliksir berkualitas tinggi pastilah sangat kuat. Jika dia berani menggelapkan kekayaan ini, apalagi kekuatan di belakang Ye Xiwen, bahkan menara Wanbao pun akan mengejarnya sampai ke ujung bumi, dan dia pasti tidak akan selamat. Ye Xiwen mengangguk. Lalu mereka berdua naik ke lantai 2 dan memasuki ruang rahasia. Entahlah, siapa nama saudara Tao ini? Tanya manajer itu. Awalnya ia mengira itu hanya beberapa pil murahan dan transaksi satu kali. Jadi ia tidak menanyakan nama Ye Xiwen. Tapi sekarang ia harus bertanya. Karena Ye Xiwen juga bilang mungkin akan ada pil lain yang dikirim. Nama keluarga Kulong, kata Ye Xiwen. Sebelumnya, orang-orang di alam Feixing memanggilnya Master Long. Jadi dia hanya menggunakan nama samaran ini. Ini saudara Long Dao. Bisakah Anda membiarkan saya melihat hasil akhirnya dulu? Manajer itu menatap Ye Xiwen dan bertanya. Ye Xiwen mengangguk, mengeluarkan Tai Huang Po Seng dan menyerahkannya kepada pelayan. Sambil berkata, silakan dan cobalah. Ye Xiwen dapat memahami kehati-hatian mereka. Manajer memanggil seseorang untuk mengambil pil Tai Huang Po Seng, jelas untuk diperiksa. Ada begitu banyak jenis pil di dunia sehingga mustahil untuk menyebutkan semuanya. Namun, karena Wanbao Lou adalah bisnis yang sangat besar, tentu saja ada cara untuk memverifikasi keaslian dan kemanjurannya. Ye Xiwen tidak terburu-buru dan mengobrol dengan manajer sambil menyeruput teh. 2 jam kemudian, seseorang dari Menara Wanbao menyampaikan berita tersebut, dan dipastikan tidak ada masalah. Saudara Long Dao, kami di Wanbao Lou menginginkan semua barang ini. Kami juga akan menginginkan semua barangmu mulai sekarang.
Kami akan mengambil sebanyak yang kau bisa, dan harganya akan mengikuti harga pasar. Kami tidak akan membiarkanmu rugi sedikit pun. Oke, setuju. Bab 668 promosi dari Beidou. Setelah 50 pil Tai Huang Poseng terbukti efektif, semuanya dibeli oleh Menara Wanbao. Alih-alih menjualnya, semuanya disimpan. Pil Tai Huang Poseng ini menandakan keberadaan para master di alam suci. Satu pil Tai Huang Poseng mewakili seorang master di alam suci. Mereka telah mencobanya dan menemukan bahwa pil jenis ini jauh lebih kuat daripada pil apapun yang mampu menembus alam suci yang pernah mereka kenal sebelumnya. Bahkan jika seseorang memiliki kualifikasi yang lebih rendah, ia dapat berhasil menembus alam suci. Namun, jika seseorang benar-benar tidak memenuhi syarat, ia bahkan tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan pil Tai Huang Poseng. Satu pil Tai Huang Poseng bernilai puluhan juta, atau bahkan lebih dalam banyak kasus. Menggunakan pil ini pada orang dengan kualifikasi rendah tidaklah hemat biaya. 50 pil Tai Huang Poseng berarti 50 master di alam suci. Ini adalah kekuatan yang luar biasa. Dan seiring dengan semakin banyaknya pil serupa yang dikirimkan di masa mendatang, semakin banyak master di alam suci yang dapat diciptakan. Jika pil Tai Huang Poseng ini dijual ke berbagai pasukan, bahkan jika masing-masing pasukan mendapatkan beberapa atau selusin pil, itu tidak akan cukup untuk membentuk pasukan yang cukup besar. Namun, ketika pil-pil ini terkonsentrasi di tangan satu pasukan, mereka dapat memainkan peran yang sangat besar. Meskipun Ye Xiwen tahu bahwa mustahil bagi alkemis biasa untuk memurnikan pil berkualitas tinggi secara massal, dia tidak pernah menyangka bahwa pil yang dimurnikannya dengan santai akan begitu ampuh bagi kekuatan sebesar itu. Tak lama kemudian, Menara Wanbao mengirim seseorang untuk mengirimkan 500 juta pil Ling Yuan. Setelah menerima 500 juta pil Ling Yuan, Ye Xiwen meliriknya sekilas lalu berjalan keluar gerbang Menara Wanbao tanpa membaca lebih lanjut. Pelayan itu mengantar Ye Xiwen keluar dari gedung Wanbao dan langsung menuju ke lantai atas. Berdiri di luar pintu, ia dengan hormat berkata, "Tuan muda, 500 juta pil Yuan spiritual telah diserahkan kepada Tuan Long." Manajer itu tidak tahu nama Ye Xiwen, tetapi karena Ye Xiwen mengatakan nama belakangnya adalah Long, dia memanggilnya Tuan Long. "Yah, benar sekali. Aku tidak menyangka bisa membuat pencapaian sebesar ini selama kunjunganku ke wilayah selatan. 50 pil Tai Huang Poseng cukup untuk merekrut 50 master alam suci. Kekuatan kita akan melampaui kekuatan lain dalam sekejap. Kau telah memberikan kontribusi yang luar biasa kali ini. Aku tidak akan pernah melupakanmu." Sebuah suara jelas terdengar dari balik pintu, seolah-olah sedang berjanji. Tetapi pengurus itu tetap berhati-hati, bahkan tanpa berkedip. Ia tahu bahwa di dalam Menara Wanbao terdapat beberapa faksi, masing-masing dengan kandidatnya sendiri. Mereka semua adalah tuan muda, tetapi hanya akan ada satu tuan Menara Wanbao, dan persaingannya akan sengit. Ia tidak ingin terlibat terlalu dini. Dia telah hidup lebih dari 1000 tahun dan menjadi sangat licik. Bagaimana mungkin dia mau mengungkapkan pendapatnya dengan mudah? "Tuan muda, apakah Anda ingin mengirim seseorang untuk mencari tahu latar belakang pria ini?" tanya pelayan itu. "Tak perlu. Orang seperti ini pasti punya kekuatan besar di belakangnya. Kalau kita sampai ketahuan dan membuat mereka marah, itu gawat," kata tuan muda di dalam gerbang, hampir langsung menolak gagasan itu. Dia masih perlu mengandalkan Tai Huang Poseng dan ini untuk membangun kekuatannya sendiri. Bagaimana mungkin dia berpikir untuk menyinggung Ye Xiwen? Lagi pula, Menara Wanbao kita sudah buka. Selama barangnya bagus, siapa yang peduli? Manajer itu setuju. Mereka semua mengira Ye Xiwen memiliki kekuatan besar di belakangnya. Jadi mereka tidak berani menyentuhnya. Ini wajar, jika itu bisnis kecil. Mereka tidak akan repot-repot menyelidiki Wanbao Lou. Jika itu bisnis besar, kemungkinan besar ada kekuatan besar di baliknya. Wanbao Lou tidak membuka pintunya untuk berbisnis demi mencari musuh. Tak lama kemudian, tak terdengar suara apapun dari dalam pintu dan keheningan pun menyelimuti. Setengah tahun berlalu dalam sekejap mata. Selama setengah tahun ini, Ye Xiwen melakukan 10 transaksi dengan Menara Wanbao, dan total pil Tai Huang Poseng yang diperdagangkan mencapai 500.
dengan 50 pil setiap kali transaksi. Kabar tentang pasokan pil Tai Huang Poseng yang begitu stabil segera menggemparkan seluruh menara Wanbao. Jumlah pil Tai Huang Poseng mencapai 500 buah, dengan total nilai lebih dari 5 miliar pil Ling Yuan. Bahkan untuk seluruh sistem menara Wanbao, jumlah ini merupakan jumlah yang sangat besar. Hampir segera setelah pertama kali, perawatan Ye Xiwen di menara Wanbao segera ditingkatkan ke tingkat Xuan. Di menara Wanbao, setiap pelanggan dapat menerima perawatan yang berbeda. Mereka dibagi menjadi 4 tingkat, Tiandi Xuan Huang. Konon hanya ada segelintir pelanggan Tiandi, dan sebagian besar pelanggan Didi telah berbisnis dengan menara Wanbao selama bertahun-tahun. Alasan mengapa Ye Xiwen dapat mencapai tingkat Xuan hanya dalam waktu setengah tahun sepenuhnya karena Ye Xiwen mengeluarkan 500 pil Tai Huang Poseng satu demi satu, dan semuanya dimakan oleh menara Wanbao. Meskipun harganya sangat mahal, tidak ada tempat untuk membeli barang sebagus itu. Biasanya, mereka hanya dapat mengumpulkan sebagian kecil, dan tidak dapat melakukannya dalam skala besar. Sekarang mereka akhirnya menemukan sumber pasokan yang stabil. Bagaimana mungkin mereka tidak gembira? Namun, yang tidak mereka ketahui adalah Ye Xiwen tidak berencana untuk terus melakukan ini. Setelah mendapatkan 1 miliar pil Ling Yuan, ditambah yang tersisa dan yang diperolehnya selama periode ini, ia sudah memiliki 6 miliar pil Ling Yuan di tangannya. Jika orang-orang tahu tentang jumlah ini, pasti akan membuat banyak orang suci agung tergila-gila. Wanbao Lou tidak terkejut, mereka hanya mengira Ye Xiwen adalah perwakilan dari suatu organisasi. Bagi seorang individu, memiliki begitu banyak pil Ling Yuan akan membuat banyak orang iri. Tetapi jika itu adalah pasukan besar, itu tidak akan tampak begitu mengesankan. Hanya Ye Xiwen dan Wanbao Lou yang tahu tentang masalah ini. Jika Wanbao Lou tidak mengatakannya, Ye Xiwen tentu saja tidak akan mengatakannya. Setelah 700 pil Tai Huang Poseng terjual, Ye Xiwen pensiun. Mengenai kapan ia akan membuat pil lagi, itu tergantung kapan ia membutuhkan pil Ling Yuan lagi. Selama 6 bulan terakhir, aura badai yang akan datang semakin kuat. Banyak orang telah melihat murid-murid Sekte Yuhua di kota Fenglong dan kota-kota terdekat lainnya di alam surgawi. Ada laporan bahwa mereka dikirim untuk menjelajahi jalan tersebut, dan bahwa Sekte Yuhua akan segera melancarkan serangan besar-besaran untuk melenyapkan Akademi Zenwu dalam satu serangan. Rumor-rumor semacam itu menyebar bagai api yang berkobar, dan semua kekuatan besar di dunia Zenwu pun berusaha mengipasi api tersebut, yang membuat berita itu menyebar ke seluruh dunia Zenwu bagai angin semalaman, dan menjadi semakin intens seiring berjalannya waktu. Setelah menyelesaikan transaksi ke-10 pil Tai Huang Poseng, Ye Xiwen langsung kembali ke Akademi Zenwu, tetapi bukan untuk memurnikan pil. Meskipun ia masih memiliki 200 pil Tai Huang Poseng, akan membutuhkan waktu untuk mengumpulkan bahan-bahan obat tersebut. Meskipun Akademi Zenwu besar dan memiliki fondasi yang kuat, Ye Xiwen harus menukar total 700 set bahan obat untuk ramuan tingkat pemula. Banyak bahan tidak tersedia dalam jumlah besar, dan butuh waktu untuk mengumpulkannya. Jika tidak ada Akademi Zenwu, Ye Xiwen harus mengumpulkan sendiri tanaman herbalnya. Jika demikian, Ye Xiwen terpaksa menghabiskan sisa hidupnya mencari tanaman herbal di pegunungan dan hutan. Dari sini, kita dapat melihat bahwa secara alami sangat sulit bagi para kultivator independen untuk berlatih. Semua pendekar dengan sekte dan warisan tidak memandang rendah para kultivator independen tersebut. Kecuali beberapa yang memiliki peluang besar, kebanyakan dari mereka tidak memiliki kultivasi dan hanya berada di posisi terbawah dan tidak dikenal di dunia kultivasi. Ye Xiwen juga tahu betul bahwa ia telah memperoleh banyak manfaat dari Akademi Zenwu. Di permukaan, ia tampak mengandalkan dirinya sendiri sepanjang jalan dalam berlatih. Akademi Zenwu tidak banyak membantu, dan saudara-saudari dari puncak Changxing juga tampaknya tidak banyak membantu. Namun, ia memberikan sesuatu yang tidak dimiliki banyak kultivator biasa, yaitu kesempatan. Jika ia tidak berada di Akademi Zenwu, ia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk berlatih di berbagai alam rahasia di masa depan, termasuk ujian alam iblis beberapa waktu lalu, yang bahkan tidak sempat ia ikuti. Seperti kata pepatah, seorang master hanya bisa membimbingmu sampai ke pintu,
Tetapi latihannya terserah padamu. Ye Xiwen merasa tidak ada yang salah dengan hal ini. Setiap langkah dalam perjalanan latihannya dilalui dengan kedua kakinya sendiri. Jadi, meskipun terlihat sulit dan ia berkali-kali lebih lelah daripada orang biasa, sebenarnya ia berkali-kali lebih stabil daripada orang biasa dan dapat melihat segala sesuatu di sepanjang jalan dengan jelas. Yang kurang darinya adalah kesempatan. Apa susahnya menjalani jalur kultivasi? Yang ia takutkan adalah tidak adanya kesempatan untuk bekerja keras. Dengan kesempatan seperti itu, ia sudah jauh lebih beruntung daripada banyak orang lainnya. Dengan 5 miliar pil yuan spiritual di tangannya, ia dapat mengaktifkan klon binatang bintang lebih banyak lagi. Dengan begitu, bahkan jika bencana datang seketika, ia akan memiliki tingkat kepercayaan diri tertentu dalam melindungi dirinya sendiri. Selain itu, kultivasinya sendiri juga tidak lemah, cukup untuk bersaing dengan petapa agung tingkat menengah. Dia telah menjual 500 Tai Huang Poseng dan dalam waktu setengah tahun, mengingat waktu yang semakin sempit. Jika dia tidak tahu kapan dia bisa mendapatkan sisa 200 bahan obat, dia mungkin akan terburu-buru menjual sisa 200 itu. Meskipun ia juga tahu bahwa begitu terjadi perubahan besar, harga pil-pil ini mungkin akan melonjak drastis. Dan ketika dihadapkan pada perubahan besar, siapa yang tidak ingin meningkatkan kekuatan mereka agar bisa bertahan hidup? Namun, Ye Xiwen tidak bisa menunggu sampai saat itu. Ye Xiwen hendak memasuki pegunungan Akademi Zhenwu dengan lampu pelariannya ketika ia melihat sesosok jatuh dari kejauhan. Ye Xiwen melirik dan mendapati sosok itu adalah Jiao Mujiao. Ia mengenakan jubah putih bulan, tetapi tidak mengenakan topeng kepala naga. Ia adalah seorang pria parubaya, yang tampak sangat biasa dan tidak memiliki kesombongan seperti saat pertama kali mereka bertemu. Ye Xiwen, kemana saja kau? Akhirnya aku menemukanmu, kata Jiao Mujiao. Apa yang begitu mendesak? Tanya Ye Xiwen. Beidou memiliki manajemen anggota yang longgar. Wajar jika tidak menghubungi mereka sekali dalam 100 tahun. Sebenarnya tidak ada apa-apanya. Aku datang untuk mengucapkan selamat, kata Jiao Mujiao sambil terkekeh. Cek-cek, akhirnya kau terkenal juga. Ketenaranmu hampir menyebar ke seluruh dunia langit berbintang. Kau bahkan membunuh sang bijak agung. Kau benar-benar akan menantang surga. Mendengar ini, Ye Xiwen tidak menjawab, melainkan hanya melirik Jiao Mujiao. Sekilas ia bisa melihat betapa mendalamnya kultivasi Jiao Mujiao saat ini. Ia mendapati bahwa Jiao Mujiao sebenarnya telah mencapai kesempurnaan agung alam suci. Baru beberapa tahun berlalu, dan ia telah mengembangkan alam suci hingga mencapai kesempurnaan tertinggi. Kecepatan ini sungguh luar biasa. Meskipun tidak sebanding dengan Ye Xiwen, ini juga menunjukkan betapa berbakatnya ia. Melihat Ye Xiwen tidak menanggapi, Jiao Mujiao berkata dengan riang, "Kamu sungguh luar biasa sekarang. Organisasi telah menerima kabar tentangmu dan berencana untuk mempromosikanmu ke Yao Guangstar." Bab 669 Beidou sedang memainkan permainan catur besar. Anggota resmi organisasi Beidou adalah 14 rasi bintang. Kecuali pendatang baru dengan potensi besar seperti Ye Xiwen. Sebagian besar rasi bintang ini berada di level setengah langkah Sage Agung atau bahkan Sage Agung. Di atas mereka terdapat anggota yang dinamai menurut biduk, yang satu tingkat lebih tinggi dari bintang-bintang ini. Hanya ada 7 lowongan, dan pada dasarnya hanya orang-orang paling berkuasa di antara para santo besar yang berkesempatan menduduki posisi ini. Ini adalah 7 master bintang Beidou, dan yang terakhir adalah Star Lord, yang bertanggung jawab atas seluruh Beidou. Ada tingkatan yang jelas, lapis demi lapis. Yao Guang adalah bintang terakhir di antara biduk. Tetapi meskipun itu adalah bintang terakhir, untuk menjadi penguasa bintang Yao Guang, seseorang setidaknya harus menjadi orang terkuat di kedalaman Great Sage. Di Beidou, ada banyak prajurit selevelnya. Bahkan beberapa bintang memiliki kekuatan yang jauh lebih dahsyat daripadanya. Dari segi senioritas, kekuatan, dan prestasi, ia tidak sebaik mereka. Oleh karena itu, pada tahap ini, dia belum pernah memikirkan kemungkinan menjadi master bintang. Melihat Ye Xiwen akhirnya menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya, Jiao Mujiao akhirnya menunjukkan senyum puas di wajahnya dan berkata, "Yah, kau tidak menyangka,
kan? Konon, itu diputuskan oleh Star-Lord sendiri. Ye Xiwen terdiam sejenak. Ternyata masalah ini melibatkan Star-Lord. Pantas saja dia bisa memutuskan masalah Star-Lord hanya dengan satu kata. Beidou hanyalah organisasi yang longgar. Meskipun terdapat hierarki yang jelas, tidak ada afiliasi yang jelas di antara para anggota formalnya. Oleh karena itu, bahkan seorang Star-Lord pun mungkin tidak dapat mengendalikan beberapa rasi bintang. Hal ini terutama berlaku bagi rasi bintang yang kuat, bahkan sebanding dengan seorang Star-Lord, yang tidak akan mengindahkan kata-kata Star-Lord. Namun, ada satu orang yang memiliki otoritas tertinggi, penguasa bintang biduk utara. Semua generasi penguasa bintang biduk utara sebelumnya adalah makhluk-makhluk kuat di alam transenden. Mereka memiliki keunggulan luar biasa atas makhluk-makhluk kuat ini. Sekalipun mereka tak terkalahkan di antara para orang suci agung, mereka tetap rentan saat menghadapi seorang penguasa bintang. Jadi meskipun sang Raja Bintang tidak banyak bicara, sekali dia berbicara, tak seorang pun dapat menolaknya. Bisa dibilang kau telah mencetak rekor baru untuk Beidou kita. Tak seorang pun pernah menjadi Star-Lord dengan masa bakti kurang dari 100 tahun. Meskipun Star-Lord telah berbicara langsung, kekuatanmu adalah alasan mendasar mengapa orang-orang tua yang merasa bisa dipromosikan berdasarkan senioritas itu tak bisa berkata apa-apa. Kata Jiao Mujiao, menatap Ye Xiwen dengan sedikit rasa iri. Bagi mereka di Beidou, menjadi Star-Lord pada dasarnya adalah tujuan seumur hidup. Meskipun ia berkultivasi sangat cepat di Saint Realm, hanya butuh beberapa dekade untuk beranjak dari tahap semi-Saint akhir ke tahap kesempurnaan agung Saint Realm. Namun, ia juga tahu bahwa setelah memasuki Great Saint Realm, waktu yang dibutuhkan untuk berkultivasi akan 10 kali lipat, atau bahkan 100 kali lipat. Belum lagi alam transenden, yang sungguh membutuhkan kesempatan luar biasa untuk mencapainya. Pada dasarnya, para Star-Lord tersebut hanya dapat ditunjuk oleh para Great Saint atau Great Perfection. Dia setara dengan penguasa aula pertama Sekte Pemujaan Iblis. Dia tidak berani berharap banyak dalam jangka pendek, tetapi dalam situasi seperti itu, Ye Xiwen benar-benar akan dipromosikan menjadi penguasa bintang. Bagaimana mungkin dia tidak iri? Tapi itu hanya rasa iri. Ia dan Ye Xiwen telah bermitra selama puluhan tahun dan telah mengalami banyak hal. Hubungan mereka baik, jadi ia bisa bercanda dengan Ye Xiwen tanpa beban. Namun, Ye Xiwen tidak menunjukkan banyak kebahagiaan atau kegembiraan setelah mendengar ini. Menjadi penguasa bintang Beidou tentu akan memberinya banyak keuntungan, dan sumber daya Beidou tentu akan condong ke arahnya. Bisa dibilang, perawatannya akan berada pada level yang lebih tinggi daripada perawatannya saat ini di Xingxiu. Namun, ada juga prasyaratnya, yaitu situasinya benar-benar berbeda dari situasi malas ketika Anda sudah menjadi bintang. Artinya, Anda hanya bisa bergabung dengan Beidou dan menikmati layanan yang lebih baik, dan tentu saja Anda harus membayar lebih. Saat Anda berada di konstelasi bintang, Anda dapat memutuskan apakah akan bekerja untuk Beidou. Tetapi setelah Anda dipromosikan menjadi Star-Lord, itu berbeda. Itu adalah suatu keharusan. Oleh karena itu, beberapa orang yang tidak ingin terikat dengan cara ini, meskipun memiliki kekuatan seorang penguasa bintang, tetaplah bintang. Situasi seperti ini sama sekali tidak jarang terjadi. Tetapi tidak peduli apapun, penguasa bintang secara pribadi meminta untuk mengangkatku sebagai penguasa bintang Yao Guang, yang dapat dianggap sebagai tanda penghargaannya yang tinggi kepadaku. Ini hal yang luar biasa. Lagi pula, ini bukan giliranmu. Hanya saja Yao Guang yang asli bukan lagi penguasa bintang. Sudah lebih dari 1000 tahun berlalu. Kesempatan seperti ini hanya datang ketika orang baru dibutuhkan. Kata Jiao Mujiao. Ia tentu tahu apa yang Ye Xiwen ragukan. Ia telah lama menjadi rekan Ye Xiwen dan ia juga tahu bahwa Ye Xiwen setuju untuk bergabung dengan Beidou karena suasananya yang santai. Sekarang, menjadi penguasa bintang adalah hal yang berbeda. Aku perlu memikirkan masalah ini, kata Ye Xiwen. Ia tahu bahwa dibandingkan dengan dirinya, Jiao Mujiao jauh lebih antusias dalam hal ini. Ia tidak berambisi untuk naik pangkat di Beidou, tetapi Jiao Mujiao berbeda.
Ia selalu sangat antusias dalam hal ini dan sering menyelesaikan beberapa tugas Beidou. Bisa dibilang ia jauh lebih kompeten daripada dirinya. Jika bukan karena kultivasinya yang meroket hingga saat ini, jauh lebih cepat daripada Jiao Mujiao, mungkin akan ada suara-suara aneh di dalam Beidou. Tapi dia tidak merasa ada yang salah dengan itu. Itu lebih seperti transaksi antara dirinya dan Beidou. Apa yang dia dapatkan harus dia bayar sebagai imbalannya. Tidak ada hal sebaik itu di dunia. Dia memiliki keuntungan seperti itu, yang tentu saja merupakan situasi yang sama sekali berbeda dari Akademi Zhenwu. Kita tidak usah bahas ini dulu. Apa kau masih ingat undangan yang kau terima dari Asosiasi Alkemis saat kau berada di alam Feixing 30 tahun yang lalu? Tanya Jiao Mujiao. Ye Xiwen mengangguk. Tentu saja ia ingat kejadian ini. Saat itu, Presiden Asosiasi Alkemis Kekaisaran Wei Agung mengundangnya untuk menghadiri pertemuan alkemis 20 tahun kemudian karena ia telah membuat ramuan berkualitas tinggi. Tapi itu hampir 30 tahun yang lalu. Dalam 20 tahun terakhir, Ye Xiwen telah mengalami banyak hal dan hampir melupakan masalah ini. Dan yang terpenting, dibandingkan dengan waktu yang disepakati, beberapa tahun telah berlalu. Sekalipun sesekali ia memikirkan Ye Xiwen, ia hanya menganggap masalah ini sebagai masa lalu, jadi ia tidak menganggapnya serius. Jika ia tidak mengejar ketinggalan, ya sudahlah. Lagi pula, ia bukan seorang ahli alkimia, jadi ia tidak menganggapnya terlalu serius. Waktu itu kau langsung setuju, tapi sekarang mereka sudah mengirim undangan ke Beidou, kata Jiao Mujiao. Dengan nada iri, ia tercengang melihat kemajuan kultivasi Ye Xiwen. Kemajuannya jauh lebih tinggi daripada dua alam kecil. Perlu diketahui, saat pertama kali bertemu Ye Xiwen, meskipun Ye Xiwen sudah terkenal dan telah membunuh orang di puncak level semi-santo, kultivasinya sendiri belum mencapai level ini dan jauh lebih rendah. Namun, baru beberapa dekade berlalu, dan pencapaiannya telah mencapai tingkat yang bahkan perlu ia teladani. Meskipun ia yakin akan dipromosikan menjadi Sage Agung cepat atau lambat, itu adalah soal masa depan. Ye Xiwen telah membunuh seorang Sage Agung dan lolos dari tangan Master Istana Penghancur Jiwa. Bakat seperti itu membuatnya merasa seperti monster. Namun, ia sebenarnya memiliki bakat seperti itu dalam alkimia dan mampu membuat eliksir tingkat rendah. Ia jelas bukan manusia, meskipun para master alkimia tersebut seringkali memiliki kultivasi yang kuat. Mereka tidak berada di level yang sama dengan keterampilan alkimia kuat yang mereka miliki, dan kebanyakan dari mereka dibuat dengan menumpuk eliksir, yang merupakan situasi yang sama sekali berbeda. Apakah undangannya sudah dikirim ke Beidou? Ye Xiwen sedikit terkejut. Tentu saja dia setuju pada awalnya, tetapi ketika dipikir-pikir lagi, dia merasa agak gegabah. Dia telah menyembunyikan identitasnya saat itu. Jadi bagaimana mungkin pihak lain menemukannya? Ini juga alasan mengapa Ye Xiwen tidak terlalu mempedulikannya akhir-akhir ini. Tapi aku tak menyangka mereka bisa menemukanku melalui Beidou. Kekuatan asosiasi alkemis begitu besar dan fondasinya begitu dalam hingga sulit dibayangkan. Layak disebut sebagai raksasa yang telah ada di langit berbintang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ya. Kami Beidou memang sudah banyak bekerja sama dengan asosiasi alkemis di masa lalu. Dan kami tahu sebagian latar belakang mereka. Tetapi mereka tidak tahu bahwa Anda adalah anggota Beidou kami. Star-Lord juga meminta saya untuk menyampaikan pesan kepada Anda. Terlepas dari apakah Anda bersedia menjadi Master Bintang atau tidak, beliau berharap Anda dapat menyusup ke asosiasi alkemis. Jiao Mujiao menahan senyum di wajahnya dan berkata kepada Ye Xiwen. Ye Xiwen langsung mengerti bahwa Star-Lord berharap ia bisa menjadi paku di asosiasi alkemis. Meskipun ia mungkin tidak memiliki niat apapun terhadap asosiasi alkemis, selalu ada baiknya untuk waspada. Ia mungkin mengandalkan metode ini untuk menyebarkan mata-mata di berbagai kekuatan. Selama bertahun-tahun, ia telah membangun jaringan besar yang sulit dibayangkan Ye Xiwen. Biasanya mata-mata rahasia ini tidak aktif. Tetapi begitu dibutuhkan, mereka akan dimobilisasi sepenuhnya, dan mungkin mereka dapat membalikkan keadaan sepenuhnya di saat kritis. Beidou seperti bermain catur, permainan yang sangat besar, dan Ye Xiwen hanyalah salah satu bidak caturnya.
Setiap bidak catur memiliki nilainya masing-masing. Ye Xiwen tidak menentang hal ini. Sebelum ia memiliki kekuatan yang cukup untuk menjadi pemain catur, menjadi bidak catur juga tidak dapat dihindari. Kuncinya adalah mendapatkan keuntungan yang cukup untuk dirinya sendiri. Namun, ia juga bisa membayangkan bahwa dengan gaya Beidou dalam bekerja, ia pasti tidak akan membiarkan pekerjaannya sia-sia. Setiap informasi mungkin akan memiliki manfaat yang tak tertandingi. Meskipun agak utilitarian, itu adalah cara favorit Ye Xiwen. Tidak perlu berlama-lama. Satu adalah satu dan dua adalah dua. Aku bisa menyetujui masalah ini dulu. Tapi ada begitu banyak ahli di asosiasi alkemis. Jadi aku mungkin tidak akan bisa menduduki posisi tinggi bahkan jika aku masuk. Kata Ye Xiwen. Tentu saja. Master Xingjun tidak akan memaksa. Kata Jiao Mujiao. Bab 670 persiapan untuk retret. Di mata Ye Xiwen, Beidou sedang memainkan permainan yang sangat besar dengan dunia sebagai papan caturnya. Dan Ye Xiwen hanyalah salah satu bidak caturnya. Sedangkan untuk asosiasi alkemis, mereka tidak menyangka Ye Xiwen akan berperan dalam waktu singkat dan menduduki posisi tinggi di asosiasi alkemis. Kita tidak tahu kapan paku yang kita palu dengan santai akan berguna, tetapi cepat atau lambat paku itu akan berguna. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh kekuatan besar dengan fondasi yang kokoh. Karena persyaratan Beidou sangat longgar, ia tidak perlu membantah. Ia mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, saya setuju. Soal promosi menjadi penguasa bintang masih bisa dipertimbangkan. Lagi pula, itu berarti benar-benar bergabung dengan Beidou dan menjadi anggota senior Beidou. Namun, tak perlu ragu dalam hal ini. Lagi pula, mau melakukannya atau tidak hanyalah soal pikirannya. Tergantung apakah harganya membuatnya tergoda. Lagi pula, dengan fondasi asosiasi alkemis yang kokoh, mustahil mencapai posisi tinggi dalam waktu singkat. Hal itu hanya mungkin terjadi di organisasi yang longgar seperti Beidou. Meski begitu, ia tetap tak bisa mengakses rahasia inti Beidou. Sekalipun ia disebut anggota resmi Beidou, ia mungkin tak tahu banyak hal sebanyak anggota pinggiran. Setelah melihat Ye Xiwen setuju, Jiao Mujiao menyerahkan undangan tersebut kepada Ye Xiwen. Ye Xiwen melihat undangan tersebut dan mendapati bahwa waktu pesta yang tertera di undangan tersebut tepat 1 bulan kemudian. Ye Xiwen sudah lama tidak menerima kabar, dan karena itulah pesta mereka tertunda. Dilihat dari undangannya, pertemuan ini sebenarnya untuk mengumpulkan banyak ahli alkimia guna menyempurnakan sejenis ramuan yang dapat digunakan untuk menerobos ke alam suci agung. Tak heran Beidou secara khusus meminta Jiao Mujiao untuk membicarakan hal ini. Alam Sage Agung mewakili titik balik yang signifikan di bawah langit berbintang. Mereka yang berada di bawah alam Sage Agung bukanlah apa-apa. Hanya setelah mencapai status Sage Agung, seseorang dapat dianggap sebagai master kelas 1. Dalam faksi-faksi yang lebih kecil, seorang Sage Agung sudah cukup untuk membentuk klan dan menjadi patriark. Bahkan dengan mendominasi kekuatan transenden seperti Akademi Zhenwu, seorang Sage Agung dapat berdiri sendiri. Memiliki kekuatan yang luar biasa adalah dunia yang berbeda dari alam Sein. Kalau di Sein Realm, masih ada cara untuk menerobos dengan eliksir dan menciptakan Master Sein Realm. Tapi itu tidak bisa dilakukan di Great Sein Realm. Karena Sein Realm adalah perubahan di tubuh fisik, jadi eliksir bisa bekerja. Tapi Great Sein Realm adalah perubahan di jiwa, jadi tidak bisa diubah dengan eliksir. Bahkan eliksir tingkat rendah pun kesulitan mencapai hal ini. Di zaman kuno, eliksir mampu mencapai hal ini. Itu adalah era legendaris, jauh lebih makmur daripada sekarang. Para jenius berlimpah, dan para Sage Agung bukanlah apa-apa. Bahkan alam transenden pun tidak ada. Karena pada masa itu, para dewa ada. Banyak legenda tentang para dewa yang telah diwariskan hingga saat ini bukan sekadar legenda. Mereka adalah makhluk nyata yang sesungguhnya, yang memungkinkan mereka untuk diwariskan. Itu adalah era yang tak terbayangkan. Dunia yang tak terbayangkan oleh manusia modern. Pada saat itu, seni alkimia dulu jauh lebih makmur daripada sekarang. Bahkan ada ramuan yang dapat membantu seseorang menembus alam Sage Agung.
Orang-orang zaman sekarang hanya bisa membayangkan betapa makmurnya zaman ketika seseorang dapat dengan mudah menembus alam Sage Agung hanya dengan ramuan. Bukan berarti ramuan semacam itu tidak ada sekarang. Sebaliknya, bahkan setelah mengalami perubahan besar, masih ada beberapa ramuan semacam itu yang tersebar, tetapi jumlahnya terlalu sedikit. Asosiasi Alkemis telah berkomitmen untuk memulihkan kemegahan alkimia di zaman kuno. Jauh sebelumnya, situasinya lebih buruk daripada sekarang. Pada saat itu, bahkan ramuan yang dapat menembus alam suci pun belum ada. Asosiasi Alkemis lah yang memulihkan banyak resep ramuan sedikit demi sedikit. Meskipun kekuatan-kekuatan besar juga terus-menerus melakukan hal-hal seperti itu, terlepas dari energi, kekuatan, atau investasi sukarela mereka, mereka jauh dari sebanding dengan asosiasi alkemis. Kecuali beberapa resep yang telah beredar, sebagian besar resep eliksir yang telah memasuki alam suci berada di tangan asosiasi alkemis. Itulah sebabnya asosiasi alkemis semakin kuat. Tidak ada yang tahu berapa banyak master yang telah dikultivasikan dengan eliksir secara diam-diam, dan bahkan banyak keluarga kaya pun mewaspadainya. Kini, asosiasi alkemis akhirnya menjangkau wilayah Sein Agung. Jika berhasil, bahkan Sein Agung pun dapat diproduksi massal di masa mendatang. Dengan begitu, kekuatan asosiasi alkemis akan meluas hingga tingkat yang mengerikan, dan tak seorang pun akan mengetahuinya. Tak heran Beidou juga ingin mengirim dirinya sendiri sebagai agen rahasia untuk menyusup ke asosiasi alkemis. Bahkan kekuatan yang sangat tersembunyi seperti Beidou pun sangat waspada terhadap asosiasi alkemis. Pengembangan ramuan yang dapat menembus alam suci tidak menimbulkan banyak kegaduhan, karena alam suci tetaplah alam suci, dan berapapun jumlahnya, sulit untuk menentukan keberhasilan atau kegagalannya. Memikirkan hal ini, mata Ye Xiwen berbinar. Awalnya, ia tidak terlalu tertarik dengan pesta ini dan tidak masalah apakah ia pergi atau tidak, tetapi sekarang ia harus pergi. Tidak ada alasan lain. Bahkan jika itu demi ramuan yang dapat menembus level Sage Agung, Ye Xiwen harus pergi. Awalnya, ia bahkan kesulitan menembus alam suci dan membutuhkan bantuan ramuan. Meskipun kini jiwanya telah mengalami transformasi total, jauh lebih mudah daripada orang lain, tetapi itu hanya relatif. Jika ia menggunakan metode normal, akan lebih baik untuk menembus alam suci agung dalam 100 tahun. Dan 30 hingga 50 tahun tidak dapat dihindari. Namun, Ye Xiwen tidak punya banyak waktu sekarang, dan mustahil baginya untuk menunggu 30 hingga 50 tahun, atau bahkan ratusan tahun. Ramuan yang mampu menembus alam Great Sage ini tak diragukan lagi merupakan berita baik bagi Ye Xiwen. Ye Xiwen, ini kesempatan bagus. Manfaatkan kesempatan ini untuk merebut ramuan itu selagi kau di pesta. Ini akan menghemat waktumu berlatih keras selama bertahun-tahun, kata Ye Mo bersemangat. Baginya, selama kultivasi Ye Xiwen bisa terus meningkat, segala cara bisa dilakukan. Faktanya, Ye Xiwen memang memiliki resep ramuan Sage Agung di tangannya. Bagi orang awam, resep itu mungkin berasal dari zaman kuno ketika alkimia sedang berkembang pesat dan telah lama hilang. Mustahil untuk mendapatkannya dan berbagai metode diperlukan untuk memulihkan sebagiannya. Namun, ia memiliki Ye Mo di sisinya, dan ia mengetahui segala macam rahasia kuno. Meskipun Ye Mo berasal dari dunia iblis, ia adalah orang kuno yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan mengetahui banyak rahasia yang tidak diketahui banyak orang. Namun, meskipun ia tahu resepnya, tetap saja dibutuhkan kekayaan yang luar biasa besar untuk mengumpulkan semua bahan untuk menyempurnakan ramuan tersebut. Sama seperti ketika ia masih setengah suci dan sedang mengumpulkan bahan-bahan untuk menyempurnakan pil Tai Huang Poseng. Jika Beidou tidak membantunya nanti, ia bahkan tidak akan bisa mengumpulkan semua bahan tersebut. Pertemuan ini dilaksanakan beberapa tahun lebih lambat dari rencana awal yaitu 20 tahun. Bukan karena hal lain tetapi karena bahan-bahannya sulit dikumpulkan sehingga terpaksa ditunda beberapa tahun. Meskipun asosiasi alkemis kuat, pertemuan ini hanyalah penelitian spontan oleh beberapa alkemis. Jika tidak, pertemuan ini tidak akan diketahui semua orang. Tanpa dukungan asosiasi alkemis, mereka hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Meskipun menerima undangan,
Ye Xiwen tidak langsung berangkat. Tempat itu berada di sebuah planet di sebelah alam Feixing. Awalnya, planet itu tandus, tetapi kemudian diambil alih oleh beberapa alkemis dan digunakan sebagai markas sekte mereka. Mereka mendirikan sebuah sekte bernama Lembah Yaowang. Asosiasi alkemis bukanlah sebuah sekte, melainkan aliansi kekuatan. Banyak alkemis terdaftar di asosiasi alkemis atau juga menjadi anggotanya, tetapi bukan berarti mereka tidak memiliki kekuatan sendiri. Faktanya, sebagian besar anggota memiliki kekuatan besar mereka sendiri untuk memberikan dukungan kuat bagi kultivasi mereka. Dibandingkan dengan seni bela diri lainnya, ketergantungan alkimia pada kekayaan dapat dikatakan telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kultivasi banyak orang sepenuhnya bergantung pada akumulasi eliksir. Tanpa dukungan kekuatan besar, kultivasi tidak akan berhasil. Planet ini adalah markas salah satu sekte, dan Presiden Asosiasi Alkemis Kekaisaran Wei Agung sebenarnya adalah murid lembah Raja Obat ini. Dulu, Ye Xiwen pergi ke alam Feixing. Butuh waktu lama baginya. Tetapi sekarang situasinya benar-benar berbeda. Benar-benar berbeda. Jika ia menggunakan susunan teleportasi Beidou, ia dapat mencapai alam Feixing dalam waktu kurang dari 10 hari. Waktu yang tertera di undangan adalah 1 bulan kemudian. Jadi ia masih punya waktu yang lama sebagai cadangan dan tidak terburu-buru. Dalam 20 hari tersisa, Ye Xiwen akan meningkatkan kultivasinya hingga mencapai puncak tahap tengah Sage Agung setengah langkah. Meskipun ia kini mampu bersaing dengan Sage Agung tahap tengah, ia hanya bisa bersaing. Membunuh seorang Sage Agung tahap tengah juga merupakan masalah yang sulit baginya. Tetapi jika ia dapat meningkatkan kultivasinya hingga mencapai puncak tahap tengah Sage Agung setengah langkah, maka ia yakin dapat menembus Sage Agung tahap tengah. Dalam 6 bulan terakhir, ia telah memperoleh total 5 miliar pil Ling Yuan, dan jumlah total pil Ling Yuan yang dimilikinya mendekati 6 miliar. Dapat dikatakan bahwa kekayaannya tidak pernah sebesar ini. Ia selalu merasa bahwa jumlah pil Ling Yuan tidak cukup, dan bahkan jauh dari cukup. Hal ini karena mengingat situasi di mana ia mungkin harus memanggil klon binatang bintang kapan saja, dan sebelum budak darahnya sepenuhnya menyatu dengan binatang bintang, ia tidak dapat memobilisasi kekuatan binatang bintang dengan bebas. Ia hanya dapat menggunakan pil Ling Yuan untuk memaksanya, yaitu dengan membakar pil Ling Yuan, membakarnya menjadi tumpukan. Namun, jika hanya untuk kebutuhannya sendiri, itu sudah pasti cukup. Dengan dukungan pil Ling Yuan sebesar itu, ia yakin dapat meningkatkan kultivasinya ke puncak tahap tengah Sage Agung setengah langkah dalam 20 hari tersisa, yang hanya selangkah lagi dari tahap akhir Sage Agung setengah langkah. Setelah kembali dari pesta ini, ia akan segera mengasingkan diri dan menerobos kultivasinya ke tahap akhir Sage Agung setengah langkah. Dengan begitu, ia hanya selangkah lagi dari Sage Agung dan dapat menjadi Sage Agung kapan saja. Seandainya ia memiliki bantuan ramuan yang mampu mencapai tingkat Sage Agung saat itu, ia bahkan bisa mencapai tingkat Sage Agung, menjadi salah satu master terbaik di alam semesta.